Baik, melanjutkan video yang kemarin. Jadi kali ini kita akan membuat untuk loginnya. Untuk login, kemudian ada pembagian akses juga. Oke, jadi kali ini kita akan mengerjakan pembuatan login yang akan dihubungkan ke database. Jadi kita nanti untuk loginnya menggunakan database dari di sini, pakai database petugas. Oke, kita bikin dulu koneksinya ya. Kita buat koneksinya terlebih dahulu. Jadi saya ingin buat satu folder di sini. Di folder baru aja. Sini dengan nama config. Saya buat satu file dengan nama koneksi.php. Oke, kita buat koneksinya pakai PHP. Oke, saya butuh variabel koneksi untuk menghubungkan. Kemudian MySQLi connect. Database-nya pakai localhost. Kemudian user localhost-nya ya. Biasanya user localhost itu bawaannya root. Kemudian password database-nya. Ya, saya kosong ya. Jadi saya kosongin. Kemudian nama database-nya. Nama database kita kemarin inventaris. Ya, inventaris. Kemudian kita coba cek menggunakan if MySQLi connect error no. Lalu coba kita echo ya. Apabila koneksi error, maka akan ditampilkan pesan errornya. Connect error. Oke, coba kita jalankan. Iya, kita perlu buat satu user ya. Belum kita tambahkan dulu. Nah, di petugasnya otomatis username-nya admin. Kemudian passwordnya admin sama nama petugasnya admin. ID level kita kasih 1. Jadi nanti saya buat ID level on delete finish delete. Oke, ada yang salah. Terus ID level connect-nya sama ID level. Oh, ID petugas dulu, kemudian ada nama ID level. Berarti kita perlu tambahkan di ID level dulu ya. ID level ini kita tambahkan dulu di sini. ID levelnya terserah, nama level admin. Kita kasih ID levelnya 1. Oke,
Kemudian kita cek di petugas. Karena ini relasinya ke sini ya, jadi harus diisi dulu. Karena kemarin kita sudah buat relasi database-nya, jadi harus diisi dulu di sini dulu, kemudian baru di sini. Di tabel level dulu diisi, kemudian baru di tabel petugas, gitu. Oke, kita isi di tabel petugas. Insert, ID petugasnya terserah, kita isi. Nah, ini sudah keluar ya untuk menunya admin. Kita tinggal tambahkan admin, dan admin juga, nama petugasnya admin, ID levelnya juga admin. Oke, berarti nanti kita kalau ingin menambah operator kemudian peminjam, otomatis kita harus menambahkan di level terlebih dahulu ya, baru ke petugasnya. Oke, kita coba login. Oh iya, belum diganti. Oke, kita coba cek koneksinya dulu. Berarti masuk ke config, kemudian koneksi ke PHP. Kosong ya, artinya ini tidak terjadi kesalahan. Coba kita ganti database-nya ngawur. Kita refresh. Nah, ini secara otomatis dia akan menampilkan kesalahan ya. MySQLi unknown database, jadi database-nya tidak terbaca karena kita tidak punya database atas nama ini ya. Ngawur. Oke, kita kembalikan. Kita refresh. Oke, coba kita echo ya. Kita else, kemudian tambahkan echo. Koneksi berhasil. Coba kita refresh. Nah, ini koneksinya sudah berhasil. Karena sudah berhasil, kita nggak perlu ini ya. Kita hapus saja. Oke, untuk koneksinya sudah kita buat. Lalu kita membuat variabel user di sini. Berarti kita perlu tambahkan di sini untuk PHP-nya. Ini berarti kita rubah dulu, email ini diganti username. Kemudian placeholder-nya juga sama, ini diganti username. Ini saya rubah, silahkan login. Kemudian tipenya teks, karena kita nggak pakai email ya, kita pakai input username. Ini ganti juga. ID-nya, kemudian kita belum buat name-nya ya, kita perlu buat name untuk variabel username ya. Username, kemudian yang ini juga sama, name untuk variabel passwordnya, password. Kemudian buttonnya kita kasih name simpan. Masuk, karena kita mau login. Ini berarti diganti juga masuk. Oke, sekarang kita buat suatu kondisi di mana jadi name-nya sudah kita masukkan semuanya. Kita buat kondisi di mana ketika diklik masuk ya, dipakai if, kemudian reset ya, pakai reset, kemudian metodenya pakai post, kemudian ada name-nya masuk. Jadi ketika diklik masuk ini hurufnya besar, kita ganti kecil biar sama name-nya ya. Jadi ketika ada kondisi
dimana masuk maka dia akan memproses script yang PHP ini. Oh iya, di sini belum kita tambahkan metodenya ya. Kita tambahkan metodenya post. Oke, actionnya kita kosongin saja. Jadi ketika ada kondisi masuk maka dia akan memproses login. Berarti kita butuh variabel username, metodenya pakai post, dan name-nya username, name ini ya. Ini. Kemudian ada lagi passwordnya juga kita masukkan, variabel password, post password. Oke, lalu kita panggil dari database. Kita buat variabel SQL-nya dulu, kemudian select ya untuk mengambil data dari database-nya. Select from tabel database-nya. Tabel database-nya petugas. Di mana pakai where, di mana username sama dengan variabel username. Oke. Lalu kemudian query-nya query MySQL query yang pertama kita masukkan dulu variabel koneksi ya, kemudian baru variabel SQL. Oke, jadi yang variabel SQL ini dari sini, koneksi ini untuk mengambil data dari database ini, variabel koneksi di koneksi.php. Oke, kemudian kita coba cek dulu. Cek sama dengan MySQL numero. Terus kita eksekusi dari variabel query. Oke, jadi kita ngambilnya dari cek ini ya. Coba kita echo. Variabel cek. Kita coba masuk login. Kita cek, masuk ke halaman login. Ini SQL enable variabel koneksi PHP login 63 variabelnya username undefined. Oh iya, berarti kita belum memasukkan. Oh iya, sorry. Berarti di index ini kita perlu tambahkan penghubung ya, penghubung ke config tadi, ke koneksi.php-nya. Masukkan include. Belum dikasih penghubung, jadi kita masukkan include untuk akses foldernya tadi config. Ini config kemudian koneksi.php. Oke.
Coba kita jalankan, kita refresh dulu. Admin. Oke, satu. Sini sudah ada ya. Jadi ada satu user di database. Kita coba. Nah, ini yang tadi kita masukkan di sini. Ini ada satu user. Jadi dia membaca, berarti ada ya. Sukses berarti. Oke, kita lanjut di sini. Login. Oke, sudah berhasil. Lalu kita tambahkan variabel ceknya ya. Coba kita cek dulu pakai if, dimana jika cek lebih besar dari 0, artinya lebih besar dari nilai 1, 0 ya. Jadi dia akan memproses. Jika cek lebih besar daripada 0, maka kita ambil variabel datanya, lalu pakai MySQL if fetch array. Query. Kita ambil variabel password sama dengan password. Kita coba cek dulu. Kita coba echo. Variabel password. Kita coba cek dulu. Sini cek. Oke, ada yang salah. Error in the feature PHP. Oh, general constant. Oke. Berarti kita coba echo-nya, berarti ada kondisi ya. Kondisi di mana, coba kita cek dulu deh. Kita komen dulu, kita kasih else di sini. Kita cek dulu apa dia jalan apa enggak. Nah, supaya lebih bagus tampilannya, jadi kita nanti memberi kondisi di mana apabila tidak ada data atau password yang sesuai, maka secara otomatis dia akan menampilkan pesan error ya. Biar lebih bagus kita pakai dari Bootstrap ya. Ada namanya alert. Nah, ini kita bisa pakai ini. Saya ingin pakai yang ada close-nya ya. Nih, kita pakai ini. Kita copy ke sini. Kita tutup dulu PHP-nya. Kita taruh di sini untuk script ya. Nah, kita taruh sini. Gagal. Keterangan gagal. Password. Kasih tulisan maaf. Username atau password Anda tidak sesuai. Password yang Anda masukkan salah.
salah. Oke, kita coba Ctrl S, cek dulu admin, passwordnya ngawur ya, terserah. Oke, ada yang salah, masih terbaca salah di line 66. Langsung cek 66. Variabel cek. Oh ya, ini kurang dolar. Refresh admin, passwordnya ngawur. Admin, kita cek maka nah keluar ya. Maaf, username atau password yang Anda masukkan salah, gagal. Maaf, username yang Anda masukkan salah. Oke, berarti kita sudah berhasil. Kita lanjutkan, kita coba lagi. Oke, sip. Lalu kita ingin menambahkan variabel username ini. Oke, sekarang kita coba echo satu persatu. Ini passwordnya coba kita echo dulu. Echo variabel password. Terus coba masukkan admin ya. Oke, keluar ya. Berarti sukses, dia mengambil datanya dari password ini, passwordnya admin. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah cek, berarti kita sekarang kita buat kondisi ini ya, query ya, kita ambil datanya, kita hapus saja password. Oke, kemudian kita kasih kondisi variabel, dimana variabel passdb. Jadi ini password dari database ya, sama dengan data. Ini data ada data variabel password. Password. Jadi ini yang ambil dari database, yang ini password dari variabel dari name ini ya. Oke, berarti kita bikin satu kondisi lagi, dimana jika kita pakai if variabel password sama dengan variabel pass dari database ini ya, di ini, apabila sama maka coba kita echo dulu, echo sama, apabila sama, else. Apabila tidak sama maka kita echo dulu, benar apa enggak, kita kasih nama beda, kita save, kita cek dulu admin. Oke, sama ya, coba kita kasih yang beda, ngawur dulu. Oke, beda, jadi sudah connect. Oke, lalu kita lanjutkan. Karena kondisinya sama, nanti di kondisi yang sama ini kita akan buat sessionnya. Nah, kalau tidak maka
akan menuju ke apa ya, notifikasi ya. Notifikasinya kita buat seperti ini saja, pakai yang bawah ini. Sini kita masukkan sini, kemudian ini gagal, maaf, password yang Anda masukkan salah. Alertnya pakai ya, warning sama ya. Kita coba dulu admin, oke, sama admin, kita ngawur isinya, kita cek, oke, gagal, maaf, password yang Anda masukkan salah. Ini diganti maaf saja, maaf, password yang Anda masukkan salah. Oke, maaf, username ini sudah jalan, admin, passwordnya ngawur. Oke, maaf, password yang Anda masukkan salah. Sip. Oke, berarti kita perlu tambahkan di sini kondisi session ya. Kita buat kondisi session di sini. Oke, kita tambahkan di sini kondisi di mana variabel username-nya ya. Variabel username. Oh, session dulu karena kita ingin membuat session pakai push. Nah, tadi session kita pakai session gimana username-nya. Jadi kita nanti ingin kondisi ketika login itu ada sessionnya, username. Oke, sekarang kita cek dulu. Oke, username kita coba lihat dulu. Oke, jadi kita butuh satu halaman lagi ya untuk halaman home-nya. Ketika si user ini berhasil masuk, kita perlu sediakan halaman depan. Kita buat dulu halaman untuk home-nya. Berarti kita tambahkan tag di sini. Kita tambahkan home.php. Lalu jangan lupa kita kasih case juga di sini untuk home-nya. Oke, kita tambahkan home di sini. Home.php. Kemudian kita kasih di sini session ya. Untuk session start. Kita tambahkan session startnya. Lalu awal semua berhasil. Kita perlu tambahkan di sini kondisi ya, dimana ketika nanti login maka akan masuk ke halaman ini, halaman home. Kita buat dulu halaman home-nya di sini. Home. Kita buat dulu halaman home-nya pakai dari Bootstrap yang kemarin saja. Pakai ini saja ya. Oke, ini kita pakai jumbotronnya. Navbar example ini ya.
Kita ambil ini, kita masukkan ke halaman home. Oke, kita save. Kita coba dulu lihat di sini. Oke, ini untuk halaman login ya. Kita ganti selamat datang. Selamat datang. Selamat datang, koma, ini username-nya nanti ya. Username-nya jadi ketika dia login sebagai admin, ini nanti akan ada tulisan admin gitu ya. Selamat datang admin gitu. Ini kita nggak perlu tombolnya. Kita hapus saja ini. Oke, kita save. Coba kita lihat. Oke. Ini nanti berarti saya mau tampilkan di sini nama adminnya. Admin, operator, nama usernya ya. Admin, operator atau si peminjam. Oke, kita kembali ke login dulu. Sessionnya sudah X. Oke, ini ya. Oke, jadi kita tambahkan kondisi di mana ketika login nanti dia masuk ke sini. Kita tambahkan di ini. Kita pakai script saja ya. Pakai script. Kita tutup dulu PHP-nya, lalu kita tambahkan di sini pakai JavaScript ya. Script dan tipenya teks JavaScript, dimana jadi nanti gini, ketika dia login sudah sesuai semuanya, maka akan diarahkan ke halaman home tadi. Caranya itu pakai window ya, pakai window, kemudian location ke halaman home tadi, berarti P sama dengan home. Oke, coba kita jalankan dulu. Oke, login, kita masukkan admin, kita coba masuk. Oke, berhasil ya. Jadi ketika dia sudah berhasil login, maka secara otomatis akan diarahkan ke halaman home tadi. Ini kita ganti teksnya sekalian. Selamat datang di aplikasi inventaris. Ini kita ganti dengan aplikasi ini merupakan aplikasi untuk uji level kelas 12 RPL. Oke, jadi setelah login nanti maka akan diarahkan ke halaman home gitu ya ceritanya. Lalu sekarang kita logoutnya masih belum. Oke, kita buka dulu halaman login. Oke. Nah, kita perlu menempatkan kondisi di mana seharusnya menu-menu ini tidak tampil ya ketika sebelum si user itu login ya. Maka kita harus menambahkan kondisi di mana harus login dulu baru dia bisa mengakses ini halaman-halaman peminjaman, pengembalian, laporan kayak gini. Kita berarti tambahkan di sini, kita masuk ke indeks ya, tambahkan di home
tambahkan di indeks saja. Kita tambahkan satu kondisi di sini. Jika ya, if kita pakai if tidak empty. Jadi ketika kondisi itu tidak kosong ya, artinya kondisi itu sudah login, maka akan menghandle session username-nya. Username. Kita tambahkan di sini variabel user sama dengan variabel user ini sama dengan ini ya. Ini. Jadi gini, kita kasih else dulu. X-nya. Jadi gini, saya ingin itu, jadi ketika nanti user login, nah, ketika sudah dicek ya, melakukan cek dan username-nya sama, maka dia akan bisa mengakses halaman-halaman ini, halaman-halaman yang ada di case-case ini. Dan apabila tidak, maka dia akan dikembalikan ke halaman login ini ya. Jadi kita tambahkan di sini else include apabila tidak berhasil, maka dia akan mengakses lagi ke halaman login. Jadi kondisinya dimana apabila username sama passwordnya salah, maka dia akan mengakses halaman login lagi kayak gitu. Nah ini karena kita berada di kontainer ya, jadi kita bisa mendeklarasikan page ini di sessionnya. Jadi harus sesuai username sama password, baru dia bisa mengakses halaman ini. Ini kita masukkan, else-nya kita pindah ke sini. Jadi seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi ketika nanti si login melakukan si user melakukan login, maka dia akan mengakses session ini. Di mana session ini harus sama dengan ini. Username-nya sama password-nya. Username sama password harus sesuai. Kemudian apabila sudah sesuai, maka akan diarahkan ke halaman home. Halaman home tadi, di mana menu-menu atau halaman-halaman yang ada di case ini bisa diakses. Jadi gitu ceritanya. Kita coba dulu. Kita save ya. Kita save lalu kita jalankan. Sekarang user ini kita coba halaman banyak login. Ini masih bisa diakses. Seharusnya tidak bisa diakses. Kita cek lagi. Username user session. Login username home. Coba login admin Oke. Oke, kita sudah selesai untuk pembuatan login di sini. Lalu oke, jadi dia mengambil username-nya ya. Jadi sudah masuk ke halaman home-nya.
Oke, kita buat logoutnya dulu. Jadi untuk sekarang kita tambahkan halaman keluar. Berarti kita butuh satu page lagi untuk keluar.php. Jadi untuk ini ya, nah untuk link ini kita buat page-nya php. Oke, sebentar ada filter. Oke, kita butuh oh iya, ini keluar ya. Kita sekarang buat sessionnya untuk keluar. Jadi caranya itu gini, session start, kemudian pakai session destroy. Oke, jadi matikan semua function-functionnya ya. Lalu kita tambahkan kondisi di mana pakai script ya, pakai script saja. Dimana apabila sudah logout, dia akan menuju ke halaman login. Tipe X JavaScript ke window ke halaman index.php. Oke, sama dengan login. Jadi ketika dia sudah logout, maka dia akan menuju ke halaman login kayak gitu. Oke, kita coba index.php JavaScript. Oke, kita coba, kita refresh. Oke, kita coba logout. Oh iya, kita belum linkkan ya, sorry. Bagian ref. Kita linkkan di sini. Ini kita juga. Oh iya, kita belum tambahkan di sini keluar. Langsung saja deh, langsung di sini tag, terus keluar .php. Oke, kita coba keluar.php. Nggak mau tampil keluar.php index. Oh, ini masih berada di halaman page ya. Sorry, masih ada di folder page. Jadi kita harus keluar satu tingkat ya. Ditambahkan di sini. Kita coba refresh. Kita coba login lagi ya. Admin, oke, selamat datang, keluar. Keluar. Oke. Keluar.php index login. Oh, ininya salah. Oke, harusnya gini. S-nya kebanyakan. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah berhasil ya. Kita coba browsing lagi, admin, dan kita keluar. Ini. Jadi ketika dia mau mengakses halaman lain itu nggak bisa karena harus login dulu. Baru bisa mengakses halaman-halaman ini tadi, daftar inventaris, peminjaman, pengembalian, laporan. Oke. Sekarang saya ingin menampilkan nama di sini. Jadi selamat datang admin gitu. Kita tambahkan di home. Nah, sini kita pakai PHP.
Ini PHP ya. Tanda tanya sama dengan ini, sama dengan seperti ini. Ini sama saja. Ini sama dengan variabel dari indeks tadi. Nah, ini variabel user. Karena kita ingin mengambil namanya ya. Variabel user. Kita coba jalankan dulu. Oke. Coba refresh. Oke. Jadi ini mengambil nama dari user ya, nama user. Oke, sekarang kita sudah membuat loginnya. Kita sekarang lanjut membuat, sudah 45 menit. Kita lanjut membuat untuk pembagian level ya. Jadi ada beberapa level. Kita perlu tambahkan di sini untuk level. Berarti kita tambahkan dulu di level. Kita tambahkan ID levelnya 2, kemudian nama levelnya operator peminjam. Nama level operator sama ini juga peminjam. Oke. Udah kita tambahkan huruf kecil ya. Huruf kecil. Ini juga huruf kecil aja biar sama semuanya. Lalu di petugas ini juga kita perlu tambahkan insert username operator sama, saya buat sama saja. Nama petugasnya operator. Oke, dia sebagai operator. Kemudian yang ini peminjam. Peminjam, passwordnya juga sama, saya buat peminjam. Peminjam, ID levelnya peminjam. Oke. Sudah, berarti nanti kita punya 3 user ya, 3 user level. Oke, berarti kita perlu menambahkan di bagian admin. Oke, sekarang kita tambahkan levelnya. Kita tambahkan level, kita masuk ke login lagi. Login kita tambahkan di sini untuk variabel level. Variabel session. Kita copy aja yang di atas ini. Tambahkan di sini dengan session level. Terus kemudian variabelnya kita ambil dari data ya. Dari data ini. Data yang ada di ini, di database ini, di level. Jadi ngambilnya itu dari database ini, dari sini. Nah ini ID level. ID level. ID level. Session level, datanya ID level. Oke. Sudah. Kemudian kita coba dulu logout. Admin. Oke, sudah berhasil. Kita coba dulu logout. Operator. Oke, selamat datang operator. Nah, ini kita perlu mengambil ini ya, kondisi ini ya. Ini jadi ketika nanti login, berarti ini menampilkan operator ketika admin dia
ditampilkan admin gitu ya. Oke, berarti itu ada di indeks. Kita perlu tambahkan di sini ini kita tambahkan pakai PHP. Kita echo di sini, echo variabel level. Nah, dari mana variabel level ini? Kita perlu buat nih di sini, sama kayak seperti di atas ini. Kita bisa taruh di atas ya. Kita taruh di sini. Kondisi. Oke, kita tutup kasih kurangnya di sini. Level. Session level. Oke, kita save. Coba kita cek dulu. THO line 62 syntax error, tidak mau jalan. Echo level, kita perlu tambahkan sini juga. Coba kita tambahkan di bawah sini level. Oh, sessionnya tadi session level, data ID level. Oke, coba kita jalankan. Oke, masih error. Berarti coba kita lihat dulu. Ini nggak bisa. Kita kasih kondisi aja ya. Go level. Ini saya cut dulu. Kita kasih kondisi if dimana tidak empty, tidak kosong ya, maka variabel user session user, jadi ada setiap ada user dia ada selalu ada level ya, yang ini maksudnya. Jadi setiap ada user pasti dia ada level. Dimana tidak empty, jadi tidak kosong si user, maka akan ini kita tutup dulu PHP-nya, maka akan menampilkan ini. Coba kita jalankan ls, coba kita jalankan inspect echo. Oke, nggak mau ke echo level. Oh, tanpa titik koma enggak, masih nggak mau. Oke, berarti kita perlu pakai ini. Coba kita pakai canary. Jadi pakai kondisi apabila tidak kosong variabel level, bila tidak kosong variabel level, maka variabel level 2. Jadi apabila tidak kosong ya, jadi ada isinya, maka akan menampilkan variabel level. Tapi apabila kosong maka tidak menampilkan apa-apa. Cek, kita login dulu. Admin 1. Oke, ini 1. Senang di sini admin. Oke.
kita perlu pakai. Oh iya, soalnya kita tadi di sini ID level yang dibaca. Oke, kita berarti pakai ini saja. Pakai, coba kita echo ya. Kita echo pakai username user. Terus. Oke, sip. Coba kita keluar dulu, kita login dengan operator. Apakah dia berubah? Sip ya, ini berubah juga ya. Oke. Oke, jadi hilang ya di sini loginnya. Maka secara otomatis kan ketika kita masuk halaman pertama, maka akan muncul halaman login. Yang ininya belum kita set ya. Ini loginnya sudah nggak ada. Ketika kita masuk, nah maka secara otomatis ini ada menunya. Ketika kita keluar, nah sudah nggak ada. Jadi gitu. Oke, sekarang kita melakukan pembagian privilege ya. Jadi administrator ini bisa semuanya. Jadi ketika dia login nanti semua menu-menu ini tampil di administrator. Kemudian operator hanya bisa mengakses 4 menu, yang peminjam hanya 3 menu. Oke, berarti kita tambahkan di indeks ya. Kita tambahkan di indeks di sini. Kita tambahkan kondisi di mana? Pakai PHP. Di mana? If. Jadi kita tambahkan di mana kondisi jika variabel level sama dengan ID level. Jadi ID levelnya kan 1. Kita pakai ID level ya. ID level ini dari sini. Yang dari ini. Jadi jika ID levelnya 1, maka dia hanya bisa mengakses ini. Halaman Ctrl C, Ctrl kita cut, maka kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, kemudian PHP-nya. Nah, maka dia hanya mengakses halaman ini. Boleh mengakses halaman ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya. Ini Ctrl C. Apabila dia ID levelnya 2 ya. Ini kita punya ID level 2 yaitu operator. Operator hanya bisa mengakses login logout, kemudian peminjaman dan pengembalian. Peminjaman dan pengembalian berarti daftar inventarisnya tidak, laporannya juga tidak. Kemudian ini ID levelnya 2. Lalu kita tambahkan satu kondisi lagi ketika dia sebagai peminjam. Levelnya 3, dia hanya bisa mengakses peminjaman. Login logout kemudian peminjaman. Oke, jadi dia hanya bisa mengakses satu ini ya, peminjaman ya. Oke, coba kita jalankan dulu. Variable undependent variable level in 5665 variable level. Variable level session. Oke, kita coba tambahkan di sini ada yang salah. Undefended. Oh, ini notice ya. Jadi notice ini enggak salah. Ini hanya peringatan saja. Cara menghilangkannya gini. Kita pakai kita tambahi seperti ini. Kita save, kita coba refresh. 56.
kondisi level variabel kita coba tambahkan di sini. If save. Oke, jadi kita bisa tambahkan gini ya, sini. Save. Oke, kita refresh. Nah, hilang ya menunya kan. Jadi kita perlu login dulu untuk menampilkan menu-menu yang tadi. Kita coba login pakai admin. Nah, keluar kan? Ini yang bisa diakses oleh admin. Kemudian kita coba cek lagi pakai akun operator. Nah, ini yang bisa diakses oleh operator. Jadi hanya halaman peminjaman kemudian pengembalian. Ini yang bisa diakses oleh operator. Sama satu lagi peminjam. Kita coba peminjam. Ya, selamat datang peminjam. Ya, dia hanya bisa akses halaman peminjaman. Oke. Jadi itu. Oke, untuk pembagiannya kita sudah selesai ya. Oke, kita coba login ke admin. Oke, sudah. Sekarang, tapi sepertinya ada yang kurang ya. Coba kita cek dulu dia halaman login. Nah, ini seharusnya nggak bisa ya. Ketika dia login kan nggak mungkin dia bisa kembali ke halaman login lagi. Jadi kita perlu menambahkan di login.php. Kita tambahkan kondisi. Kita tambahkan kondisi jika tidak empty ya, tidak kosong, tidak empty. Variabel usernya, variabel user, maka kita pakai JavaScript saja. Script, script tipe window ref. Jadi ketika usernya ini sudah masuk login, maka dia akan kembali ke halaman home ya. Jadi ke halaman home. Jadi apabila dia sudah login, dia nggak bisa login lagi dong. Dia harus tampilannya ke home. Berarti tambahkan di sini p sama dengan home. Oke, kita coba. Kita refresh. Terus, oke, gitu ya. Jadi halaman loginnya sudah nggak bisa diakses. Oke. Sudah 1 jam videonya. Baik, untuk video kali ini itu ya, kita membuat untuk login, menghubungkan login ke database. Jadi proses login, kemudian kita buat juga tadi pembagian menunya. Jadi, untuk selanjutnya kita akan membuat list barangnya ya. Jadi menghubungkan dari database ke daftar inventaris di sini. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.